Saya di sini akan menjelaskan apa pengertian dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Lalu kita akan pergi ke perbedaannya. Perbedaan dari pembangunan ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi ialah pembangunan ekonomi yang pertama bersifat kualitatif. Lalu yang kedua proses multidimensional terhadap perubahan sosial. Yang ketiga memerhatikan pemerataan pendapatan, pembangunan, dan hasil-hasilnya. Yang keempat meningkatnya taraf hidup masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Yang kelima, menekankan pada pertumbuhan secara fisik dan kondisi sosial ekonomi serta dampak-dampak dari pembangunan ekonomi. Lalu kita akan pergi ke pertumbuhan ekonominya. Yang pertama, bersifat kuantitatif. Yang kedua, terjadinya kenaikan PDB tanpa memperkirakan pertambahan penduduk. Yang ketiga, pemerataan pendapatan tidak diperhatikan. Yang keempat, meningkatnya pertumbuhan ekonomi belum tentu akan meningkatnya taraf hidup masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Yang kelima, menekankan pada bertambahnya sarana fisik saja, seperti jalan raya, jembatan, dan rumah sakit. Teori 1. Teori klasik. Teori ini ditemukan oleh Adam Smith yang menekankan pentingnya kebebasan pasar. 2. Karl Marx. Teori ini mengkritik kapitalisme dan menyarankan revolusi sosial demi keadilan. Teori-teori ini jadi pondasi pemikiran dalam kebijakan ekonomi masa kini. 3. Teori Rostow. Teori ini membagi pembangunan menjadi 5 tahap. Teori ini cukup terkenal karena menunjukkan proses transisi dari ekonomi tradisional ke modern. Menurut Rostow, negara berkembang perlu melewati tahap lepas landas take off untuk bisa tumbuh secara mandiri. Ini cocok buat negara-negara yang sedang membangun fondasi ekonomi mereka. 4. Teori Harold Domar. Teori ini juga nggak kalah penting guys. Teori ini bilang bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada tingkat tabungan dan efisiensi investasi. Peran teknologi dan modal dalam pembangunan ekonomi adalah kunci penting menurut teori ini. Semakin tinggi tabungan efisiensi modal, makin cepat laju pembangunan. 5. Pendekatan strukturalis. Pendekatan ini akan menyoroti ketimbangan antara negara maju dan berkembang. Teori ini menyarankan reformasi struktural untuk memperbaiki ketergantungan ekonomi negara miskin terhadap negara kaya. Makanya intervensi pemerintah dianggap perlu dalam mengarahkan pembangunan yang berkeadilan. Jadi ini lebih menekankan aspek sosial dan institusional. 6. Pendekatan neoliberal. Pendekatan ini menekankan regulasi, privatisasi, dan pasar bebas. Teori ini sering digunakan di negara maju, tapi banyak dikritik di negara berkembang karena bisa membesar kesenjangan sosial jika tidak diawasi dengan baik. Fungsi menentukan arah dan tujuan pembangunan. Perencanaan memberikan arah yang jelas bagi kegiatan pembangunan ekonomi, serta menetapkan tujuan-tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, seperti peningkatan pendapatan per kapita dan tujuan kemiskinan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Dengan perencanaan penggunaan sumber daya
ekonomi seperti modal, tenaga kerja, dan sumber daya alam dapat diatur secara lebih efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, menciptakan stabilitas ekonomi. Perencanaan membantu pemerintah untuk mengendalikan dan mengarahkan variabel ekonomi utama seperti investasi, konsumsi, dan pendapatan sehingga menciptakan stabilitas dalam perekonomian. 4. Mengatasi ketimpangan. Perencanaan pembangunan ekonomi bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan, serta memastikan hasil pembangunan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah. Yang kelima, mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan. Salah satu tujuan utama perencanaan adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Perencanaan yang baik melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan, sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Jangka waktu 1. Pembangunan ekonomi jangka pendek. Rencana tahunan yang disusun untuk mengatasi masalah perekonomian yang harus segera diselesaikan ataupun rencana program yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah ataupun panjang. 2. Pembangunan ekonomi jangka menengah. Rencana pembangunan ekonomi yang biasanya disusun untuk 5 tahun ke depan, rencana 5 tahunan tersebut disusun untuk mencapai tujuan jangka panjang. 3. Pembangunan ekonomi jangka panjang. Rencana pembangunan dalam jangka waktu lebih dari 20 tahun, negara membuat rencana jangka panjang sebagai dasar untuk perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Indikator keberhasilan perencanaan. 1. Pendapatan per kapita mudah dihitung karena pasti setiap negara memiliki data produk domestik bruto dan jumlah penduduk. 2. Pendapatan per kapita cukup mewakili hakikat pembangunan ekonomi, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oh my God.